Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam ibadah online di YouTube channel saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Dan senang sekali sekalipun lewat online ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di seluruh dunia ini. Saya menerima banyak sekali kesaksian, saya menerima banyak respons yang begitu positif dari teman-teman di seluruh dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Itulah canggihnya media sosial, Bapak Ibu Saudara. Dan lewat online ini saya bisa menjangkau orang-orang yang mungkin saya tidak bisa jangkau. Dan itu adalah hal yang luar biasa buat saya, di mana di masa-masa pandemi ini saya masih bisa tetap berkarya dan tetap melayani, dan juga di gereja-gereja, di persekutuan-persekutuan, dan dimanapun Tuhan membawa saya, dan juga lewat online ini. Doakan Bapak Ibu Saudara supaya YouTube channel ini Tuhan pakai lebih lagi untuk memberikan kepada setiap orang pemahaman untuk mengubah cara pandang dan membuat orang semakin dekat dan diberkati dan dipulihkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati masa-masa Jumat Agung kemarin, bahkan kita sudah melewati juga masa-masa Paskah kemarin. Tetapi saya berdoa biarlah Jumat Agung dan Paskah tidak hanya kita ingat pada waktu-waktu kemarin-kemarin itu, tetapi seterusnya di dalam setiap waktu dalam hidup kita, kita boleh mengingat akan segala kasih, kebaikan, pengorbanan, semualah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan beri dan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Sebab hanya dengan kita mengingat akan segala kebaikan, apa yang Dia sudah buat, apa yang sudah Dia beri, itu membuat kita menjadi semakin mengasihi Dia dan membuat kita semakin mengasihi, ingin dekat dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua momen yang kemarin yang kita peringati, yaitu Jumat Agung dan Paskah, itu biarlah memberikan kepada kita kesadaran bahwa Jumat Agung Paskah itu mengingatkan kepada setiap kita bahwa Dia sudah memberikan segalanya bagi kita. Ketika Dia berkata Dia mengasihi kita, Dia bukan cuma sekedar berkata, tapi Dia buktikan dengan memberikan semua yang ada padanya, bahkan hidupnya Dia beri buat kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja Dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang Dia tidak bisa berikan buat kita? Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada konten saya kali ini, saya masih mau berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Sebab Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita ingat apa yang Dia buat dalam hidup kita, jangan cuma selalu ingat berkat-Nya, pertolongannya, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang lebih bernilai daripada itu adalah pengorbanannya atas hidup kita. Itu yang tidak bisa kita balas sampai kapanpun. Jadi adalah baik bagi kita untuk selalu mengingat-ingat akan pengorbanannya, apa yang Dia sudah buat bagi hidup kita, sehingga kita boleh beroleh hidup. Nah, kali ini saya mau mengupas lagi tentang perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu, lalu kemudian sudah selesai, rasanya lega ya Bapak Ibu Saudara ya, sudah selesai. Nah, sudah selesai yang bagaimana yang saya mau bahas mengenai kata-kata ini di dalam konten kali ini. Tentunya kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam hidup kami.
betapa berharganya hidup kami di matamu, sehingga Engkau rela melakukan semua ini hanya untuk menebus kami. Seharusnya kami yang mati, tetapi Engkau menggantikan kami. Namun puji syukur, Engkau bukan hanya mati, tapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit. Dan itulah yang menjadi puncak dari iman kami kepadamu, Tuhan. Karena Engkau hidup, maka kami mempunyai hari esok. Karena Engkau hidup, maka kami selalu memiliki pengharapan. Dan pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Saat ini bantu kami untuk mengingat kembali akan pengorbanan-Mu bagi kami. Dan biarlah ini membuat kami semakin cinta kepadamu. Dan biarlah semua ini membuat kami semakin menyadari dan menghargai kasih-Mu bagi kami. Bukan karena hari ini kami belum diberkati, berarti Engkau tidak mengasihi kami. Bukan karena hari ini kami belum ditolong, sehingga Engkau tidak mengasihi kami. Kami diberkati atau tidak, kami ditolong atau tidak, dan itu tidak akan pernah mengubah kebenaran atas kasih yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kasih yang terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia di muka bumi ini. Kasih dari seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saya mau ajak kita buka dulu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kitab Yohanes 19. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai ke 30. Judul dari perikop ini, Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, kita baru saja memperingati kembali sebuah kasih yang besar yang diwujudkan dalam perbuatan, di mana karena begitu besar kasih dari pencipta semesta akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal
untuk datang ke dunia dan mati di salib. Dalam keadaan nyaman, Bapak Ibu Saudara, kita sangat sulit membayangkan prosesi penderitaan Kristus. Mulai dari Taman Getsemani sampai Bukit Golgota. Tetapi saat ini kita wajib untuk membayangkannya. Sebab hal ini harus terjadi untuk membayar lunas dan memutuskan kuasa dosa yang telah membelenggu manusia. Namun Bapak Ibu Saudara, tidaklah mudah untuk menyelesaikan semua ini. Banyak tantangan yang Yesus harus hadapi untuk menyelesaikannya. Baik dari pihak si iblis, dari pemimpin-pemimpin agama, dan orang banyak. Bahkan yang paling sulit adalah dari dalam dirinya sendiri, dengan keinginan dagingnya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 26 ayat ke-38 sampai 39. Dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Lewat bacaan ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana dia bergumul dengan dirinya sendiri. Namun semua itu tidak menggoyahkannya dan tidak membuat hidupnya menjadi bias. Itu sebabnya dia berkata, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus tahu persis untuk apa ia hidup di dunia ini. Dan ia fokus untuk mengerjakan apa yang harus ia kerjakan. Di tengah tantangan dan rintangan yang harus dihadapinya. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tahu dan bisa fokus dengan tujuan hidup yang Tuhan inginkan bagi kita? Inilah yang menyebabkan dia bisa berkata, sudah selesai. Tetelestai. Waktu Yesus berseru sudah selesai, dia sedang menyatakan bahwa penderitaannya sudah selesai, sudah digenapi, sudah berakhir dalam menggenapi rencana Sang Bapa. Ia sudah selesai untuk menyelesaikan masalah dosa yang membelenggu kita di atas kayu salib. Adakah kita juga telah mengalaminya? Sudahkah kita selesai dengan diri kita dan dosa
di dalam diri kita. Adakah kematian Yesus juga hadir di dalam diri kita dan menjadi passion bagi kita, seperti halnya Rasul Paulus yang berkata di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-10, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Ataukah semua yang telah terjadi itu hanya sekedar sejarah bagi kita? Hanya menjadi sebuah kisah yang dramatis dan mengharukan bagi kita? Ataukah hanya menjadi sebuah hari peringatan rutinitas tahunan dalam tata ibadah gereja? Tanpa kematiannya, kita tidak akan mampu hidup berkenan kepadanya. Dan tanpa kematianku, kita juga tidak akan mampu menyelesaikan kehidupan yang diberikannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus bukan kematian biasa. Yesus mati karena memberikan nyawanya, bukan bunuh diri, melainkan mengorbankan diri untuk menebus dosa kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Dia lahir untuk mati supaya kita hidup. Dan ketika Ia telah menyelesaikan tujuannya itu, Ia menyimpulkan dengan satu kata, sudah selesai. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, pulihkan hidupku.
Terima kasih untuk salibmu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Sama-sama katakan, mahkota duri di kepala-Mu, menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuh-Mu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambung-Mu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, pulihkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, pulihkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan atas kesetiaannya, karena Dia lebih memilih untuk turun ke neraka bagi kita daripada Dia pergi ke surga tanpa kita. Dia lakukan segalanya hanya untuk menebus pikiran kita, perbuatan kita, untuk menyembuhkan sakit kita, mentahirkan hati kita. Itu sebabnya sekali lagi, biarlah kita bersyukur karena Dia memilih jalan salib itu, sehingga pengorbanannya menyelamatkan hidup kita. Mari sekali lagi kita mau berterima kasih untuk salib. Mahkota duri di kepala-Mu, menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuh-Mu,
menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Pulihkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Pulihkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih-Mu besar, pengorbanan-Mu, penebusan-Mu, memulihkan hidup kami. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik selamanya. Pernah berubah kasih dan cinta-Mu selamanya. Mari di hadapan Tuhan kita naikkan syukur dan terima kasih kita buat salib. Karena lewat salib itu kita menemukan jalan ke surga. Lewat salib itu kita dibebaskan. Lewat salib itu kita boleh beroleh kemenangan. Dia yang telah menebus hidup kita. Lewat salib itu Dia menebus pikiran kita, Dia menebus perbuatan kita, Dia mentahirkan hati kita, Dia menyembuhkan sakit kita. Mari kita mau bersyukur kepadanya.
Berterima kasih karena dia memilih untuk naik ke kayu salib itu bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus menebus dosa kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu yang telah membuat Engkau memilih untuk tetap berada di kayu salib itu. Sampai Engkau berkata sudah selesai. Padahal seandainya Engkau mau turun dari kayu salib itu, Engkau terlalu mampu untuk melakukannya. Namun kesetiaan-Mu membuat Engkau memilih untuk lebih baik bagimu turun ke neraka daripada pergi ke surga tanpa kami. Betapa mulianya kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu? Dengan apa dapat kami balas segala kesetiaan-Mu? Dengan apa kami dapat membalas segala pengorbanan-Mu? Kami sadar ya Tuhan, sampai kapanpun kami tidak akan pernah mampu untuk membalas segala apa yang telah Engkau perbuat bagi kami. Tidak akan mampu dan tidak akan pernah mampu. Selain hidup yang telah Engkau tebus ini kami letakkan di mezbah-Mu ya Tuhan. Segala harapan, keinginan, bahkan hak atas masa depan kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dan berkata seperti Engkau berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang Engkau kehendaki. Biarlah itu juga terjadi dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami, penyerahan kami, dan komitmen kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus itu, kami sudah berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat sekali lagi kedua tangan kita. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna, sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati sama-sama kita mau katakan amin.